Kadang cinta datang pada waktu yang salah. Kadang juga datang pada orang yang salah. Atau mungkin bukan orang yang salah, tapi situasi yang tidak memungkinkan. Kamu jatuh cinta, tapi dia sudah punya seseorang. Atau mungkin dia sahabatmu, dan kamu takut merusak segalanya. Bisa juga karena jarak, perbedaan keyakinan, atau karena kamu tahu dia bukan untukmu. Dan tetap saja rasa itu tumbuh. Pelan, diam-diam, tapi nyata. Kamu mencoba menolak, tapi hatimu selalu kembali padanya. Kamu berusaha mengalihkan, tapi wajahnya muncul dalam setiap doa yang kamu ucapkan diam-diam. Sakitnya bukan karena ditolak, tapi karena kamu tahu, sejak awal pun kamu tak pernah bisa memilikinya. Ini bukan cinta yang salah, tapi cinta yang terjebak dalam kenyataan yang tak bisa kamu ubah. Lalu muncul pertanyaan besar dalam hati, apa yang harus aku lakukan saat aku mencintai seseorang yang tak bisa kumiliki? Haruskah aku tetap bertahan dengan rasa ini? Atau aku belajar melepaskan, walau hati ini belum siap? Langkah pertama yang paling penting adalah terima dulu perasaanmu sepenuhnya. Jangan menyangkal bahwa kamu sedang jatuh cinta. Jangan memaksa diri untuk nggak boleh suka, karena hati tak pernah bisa dipaksa. Akui perasaan itu, tapi jangan larut terlalu dalam. Kamu boleh mencintai, tapi kamu juga harus tahu batasnya. Cinta yang tak bisa dimiliki memang menyakitkan, tapi justru dari situ kamu akan belajar mencintai dengan cara paling dewasa. Tanpa memiliki, tanpa menuntut, tanpa berharap lebih. Cukup dengan mengaguminya dari jauh, diam-diam mendoakannya bahagia. Dan jika kamu merasa lelah dengan perasaan yang tak terbalas, itu wajar. Kamu manusia. Bukan robot yang bisa mematikan emosi begitu saja. Tapi kamu juga bukan orang lemah. Kamu kuat karena kamu memilih untuk mencintai tanpa merusak, tanpa merebut, tanpa menyakiti siapapun. Dan itu adalah bentuk cinta paling mulia. Cinta yang memilih diam daripada menyakiti. Langkah kedua adalah menjaga jarak secara emosional. Bukan berarti kamu harus langsung memutus hubungan atau menghilang sepenuhnya, tapi kamu perlu ruang untuk memulihkan diri, ruang untuk berpikir jernih tanpa bayang-bayang dia terus hadir di kepalamu. Karena semakin sering kamu berinteraksi, semakin sulit kamu melepaskan. Kedekatan tanpa kejelasan hanya akan membuat luka itu semakin dalam. Maka pelan-pelan kurangi keterikatan, kurangi percakapan yang tidak perlu, kurangi kebiasaan stalking media sosialnya yang hanya bikin hati makin sesak. Ini bukan tentang menjauh karena benci, tapi karena kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri. Belajar agar tidak terus terjebak dalam rasa yang hanya kamu perjuangkan sendirian. Langkah ketiga, arahkan energi cintamu ke hal-hal yang membangun. Alihkan fokusmu pada hal-hal yang bisa kamu kontrol, seperti kariermu, hobi, hubungan dengan keluarga, atau pengembangan diri, karena cinta yang tak terbalas akan membuatmu merasa kosong jika kamu tidak mengisinya dengan sesuatu yang bernilai. Gunakan luka itu sebagai bahan bakar untuk jadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih bijak dalam mencintai. Percayalah, energi yang sama yang kamu gunakan untuk mencintainya, bisa kamu ubah menjadi energi untuk memperbaiki dirimu sendiri. Langkah keempat, jangan menyalahkan takdir. Karena tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Terkadang, yang kamu cintai hanyalah pengantar, bukan tujuan akhir. Tuhan tahu kapan, dan kepada siapa cinta harus dibalas. Dan bisa jadi, dengan tidak memilikinya, kamu sedang diselamatkan dari patah hati yang lebih besar, atau justru sedang dipersiapkan untuk cinta yang lebih tulus dan seimbang. Langkah kelima, izinkan dirimu merasakan semua emosi yang muncul. Jangan buru-buru sembuh. Jangan paksa diri untuk pura-pura bahagia, padahal hatimu sedang patah. Rasa sedih, kecewa, marah, bahkan hampa, itu semua bagian dari proses. Kamu tidak perlu menjadi kuat setiap saat. Menangis bukan berarti kamu lemah. Itu tandanya kamu manusia yang punya hati, yang tahu rasanya mencintai dengan sungguh-sungguh. Peluk dirimu sendiri saat tidak ada yang memahami betapa perihnya mencintai dalam diam. Bersikap lembutlah pada dirimu. Karena dalam perjalanan menyembuhkan hati, kamu butuh teman terbaik, dan itu adalah dirimu sendiri. Langkah keenam, jangan menganggap kisah ini sebagai kegagalan. Hanya karena kamu tidak bisa memilikinya, bukan berarti cinta ini sia-sia. Cinta itu tetap bermakna, meskipun tak berujung pada kepemilikan. Kadang rasa sayang yang kamu beri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu punya hati yang besar. Dan hati yang besar bukan untuk disesali, tapi untuk dibanggakan. Kamu telah mencintai dengan cara yang tulus. Kamu tidak merusak, tidak merebut, tidak memaksa. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang jauh lebih indah suatu hari nanti. Langkah ketujuh, jangan menutup hati untuk yang lain. Mungkin kamu merasa tidak akan bisa mencintai orang lain seperti mencintainya. Tapi waktu akan membuktikan bahwa hati bisa tumbuh kembali, meski pernah patah. Biarkan dirimu perlahan membuka ruang untuk cinta baru.
Bukan untuk pelarian, bukan untuk pelupa, tapi sebagai bentuk penghormatan, bahwa kamu pantas mendapatkan cinta yang juga memperjuangkanmu. Cinta itu tidak seharusnya membuatmu merasa sendirian. Cinta yang sehat akan mendekatkan, bukan menjauhkan, akan menenangkan, bukan menyiksa, akan membuatmu merasa dipilih, bukan ditinggalkan. Langkah ke-8, jaga harga dirimu. Jangan merendahkan dirimu hanya demi berharap dia membalas rasa yang sama. Jangan jadi orang yang terus menunggu, padahal kamu tahu dia tak pernah datang. Hargai waktumu, hargai hatimu. Karena ketika kamu terus mengejar orang yang tidak bisa dimiliki, kamu sedang meninggalkan kemungkinan terbaik yang sedang menunggumu di jalan lain. Langkah ke-9, jangan menganggap cinta ini sebagai kutukan. Ini bukan kesialan. Ini adalah pelajaran. Pelajaran tentang kedewasaan, ketegaran, dan keikhlasan. Cinta yang tidak bisa kamu miliki mungkin adalah proses untuk menyiapkan hatimu menjadi lebih kuat lagi. Agar nanti, saat cinta yang benar datang, kamu sudah cukup dewasa untuk menjaganya. Sudah cukup bijak untuk tidak menyia-nyiakannya. Langkah ke-10, yang paling penting, maafkan dirimu dan maafkan dia. Maafkan dirimu karena pernah terlalu berharap. Maafkan dia karena tidak pernah tahu atau tidak pernah bisa membalas perasaanmu. Memaafkan akan membebaskanmu dari luka yang tertahan terlalu lama. Dan saat kamu benar-benar ikhlas, kamu akan sadar bahwa melepaskan seseorang bukan berarti kehilangan cinta, tapi memberi kesempatan bagi dirimu untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Terkadang, cinta paling tulus justru datang dalam bentuk diam. Tidak semua perasaan harus disuarakan. Tidak semua perhatian harus ditunjukkan. Dan tidak semua rasa harus diperjuangkan sampai akhir. Ada kalanya, mencintai adalah soal menerima kenyataan, bukan menentangnya. Dan itu tidak membuatmu kalah. Justru disitulah kamu menang. Karena kamu tahu kapan harus berhenti berjuang. Banyak orang terjebak dalam cinta yang tak bisa dimiliki karena mereka percaya jika terus-menerus akhirnya akan berhasil. Padahal tidak semua yang dipaksakan akan berbuah indah. Kadang, semakin kamu paksakan, semakin kamu terluka. Semakin kamu mendekat, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Sampai akhirnya kamu lupa siapa kamu sebelum mengenalnya. Dan itu yang paling berbahaya. Kehilangan diri sendiri demi cinta yang tak pasti. Karena dalam cinta, yang pertama harus kamu jaga adalah hatimu sendiri, bukan hatinya. Bukan rasa yang kamu pelihara sendirian, tapi dirimu sendiri, yang sedang berjuang untuk tetap waras dalam cinta yang tak pernah benar-benar hadir. Cinta bukan tempat untuk terus-menerus berharap pada seseorang yang tak bisa menetap. Bukan juga tempat kamu menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang yang bahkan tak bisa kamu genggam. Dan semakin kamu menggantungkan harapan padanya, semakin kamu menjauh dari kenyataan. Saat mencintai yang tak bisa dimiliki, kamu akan diuji oleh dua hal besar, waktu dan ego. Waktu yang memintamu untuk sembuh, dan ego yang terus membisikkan, tunggu sebentar lagi, siapa tahu dia berubah. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kamu mau menunggu seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar datang? Kamu bisa mencintai tanpa memiliki, tapi kamu tidak bisa terus bertahan di tempat yang menyakitimu perlahan. Lama-lama bukan hanya hatimu yang lelah, tapi jiwamu bisa ikut hancur. Dan cinta sejati tidak pernah seharusnya menghancurkan. Ia mungkin menguji tapi bukan menyiksa. Maka saat kamu tahu seseorang tidak bisa kamu miliki, bukan berarti kamu gagal. Itu tandanya kamu sedang belajar. Belajar bahwa tidak semua yang kamu cintai harus tinggal. Dan tidak semua cinta harus bertahan untuk jadi bermakna. Dan satu hal lagi yang penting untuk kamu pahami, cinta tidak harus memiliki untuk menjadi berarti. Kadang cinta hadir hanya untuk mengajarkanmu sesuatu. Tentang ketulusan. Tentang pengorbanan tanpa pamrih, tentang mencintai tanpa merusak, tentang menghargai seseorang, tanpa harus menuntut dia jadi milikmu. Itulah kenapa cinta yang tak bisa dimiliki kadang terasa paling menyakitkan, karena kamu tahu, kamu punya rasa yang dalam, tapi tidak punya arah untuk melangkah. Namun justru disitulah letak keindahannya, karena kamu sedang belajar mencintai seseorang, dan dalam waktu yang sama, belajar mencintai dirimu sendiri. Belajar kapan harus memperjuangkan, dan kapan harus mengikhlaskan. Belajar bahwa mencintai juga soal membebaskan. Bukan mengikat, bukan menahan, dan bukan memaksa. Jika memang dia bukan untukmu, lepaskan dengan lapang hati. Karena tidak semua yang kamu lepaskan akan membuatmu kehilangan. Bisa jadi, itu adalah cara semesta membuka ruang agar cinta yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih membahagiakan bisa masuk ke hidupmu. Lahan ketika saatnya tiba, kamu akan bersyukur karena kamu pernah gagal tapi tidak menyerah. Kamu pernah terluka, tapi tidak membenci. Kamu pernah mencintai, dan tetap memilih jadi orang baik. Itulah yang menjadikanmu istimewa. Karena tidak semua orang bisa mencintai sekuat itu, lalu tetap tersenyum meski harus berjalan sendiri.
Akhir kata, jatuh cinta pada yang tak bisa dimiliki memang bukan cerita yang mudah. Tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Dan kisahmu bukan akhir dari segalanya. Sebab cinta yang sejati akan datang. Bukan ketika kamu mencari, tapi saat kamu sudah siap menerima, mencintai, dan mencukupi dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena yang tulus pasti akan datang di waktu yang paling tepat. Dan kali ini dia tidak akan pergi. Dia akan tinggal dan memilih kamu tanpa ragu.